Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan. Hingga pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada pagi hari ini, Senin 5 September 2022, tertulis dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemenangan dalam satu pertarungan tidak terlepas dari peran penting antara pengajar dan yang diajari, serta adanya persiapan yang matang dalam menyambut perhelatan itu. Artinya sebagai seorang pengajar, agar berhasil harus memberikan ajar yang tepat dan ajaran yang benar, agar yang diajar tidak sesat, dan demikian juga yang diajari harus memberikan perhatian yang serius, waktu yang cukup, agar dapat menerima pengajaran itu secara maksimal. Ketaatan dan keseriusan adalah modal utama untuk menuju sebuah kemenangan. Perjalanan hidup ini pun bagaikan pertarungan yang sangat berat dalam mengarung sebuah gelombang dunia yang hebat. Dan kita juga diharapkan untuk dapat menang bila kita penuh keseriusan melawan gelombang kehidupan itu. Bukan hanya itu saudaraku, walaupun kita serius, jika kita hanya mengandalkan kekuatan dan pikiran kita sendiri, maka akan menghasilkan kegagalan nantinya, yang walaupun di awal seolah-olah kelihatan berhasil. Nas hari ini mengajak kita, apabila kita ingin menang dan mendapatkan hasil yang baik untuk melawan keganasan kekuatan dunia ini, maka kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus meminta tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita, agar hati, jiwa, dan pikiran kita tetap tenang dan jernih dalam menghadapinya. Bagaimana kita bisa mengalahkan itu semua jika kita tidak tinggal di dalam Tuhan? Itu sebabnya nas hari ini mengajak kita agar senantiasa bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada kekuatan-Nya, dan taat melakukan aturan yang telah ditetapkannya. Membuat firman-Nya dan aturannya juga sebagai rel dalam kehidupan kita. Firman Tuhan harus kita buat sebagai topi pelindung dalam hidup kita, sepatu kehidupan, dan pakaian keselamatan. Orang yang menang dalam pertarungan antara kegelapan dunia dan terang Allah adalah orang yang kuat di dalam Tuhan. Artinya, setiap orang yang selalu setia dan taat mengandalkan kekuatan Tuhan, maka dia pasti akan menang. Orang yang menang di dalam Tuhan melawan kegelapan itu akan selalu memancarkan sinar kasih dari Kristus. Artinya dari dalam kehidupannya akan keluar buah-buah kasih. Dia tidak lagi suka hidup di dalam kebohongan. Dia tidak lagi mau memfitnah orang lain dan lain sebagainya. Karena firman Allah yang menjadi pelita kehidupannya. Oleh sebab itu marilah kita selalu hidup
di dalam firman-Nya, agar kita tidak tersesat akan hal-hal dunia yang ada di hadapan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuatkan kami dan mampukan kami untuk menghadapi segala gelombang kehidupan kami. Jangan biarkan kami lengah, jangan biarkan kami takut bahkan menangis dari setiap apa yang kami alami dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan mampu untuk menghadapi segala tantangan yang hadir dalam kehidupan kami. Dan dalam satu hari ini juga kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkau yang memberkati kami di setiap pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.